tujuan pembelajaran kali ini ada berapa? Ada 2. Tadi sudah menjawab ya, sudah tahu ada sorak-sorak bergembira. Nah, sekarang Bu Guru punya pertanyaan, nanti bisa dijawab kalau ya bisa. Coba, siapa yang pernah bermain egrang di rumah? Siapa? Egrang, tahu nggak egrang? Coba ayo, pikir dulu, egrang itu apa ya? Ya, betul. Bisa dikatakan permainan dari bambu. Jadi bambu itu ya dipotong menjadi berapa? 2 ya. Itu nanti bisa digunakan untuk permainan yang namanya egrang. Berarti dari mana tadi? Bunda tadi Bu? Terbuat dari bambu. Ya, betul ya. Sekarang coba di sini ada bacaan tentang terbang lintang. Ya, dicoba disimak, dilihat. Nanti Bu Guru membacakan, anak-anak mengikuti. Gitu ya. Judulnya apa? Terbanglah lintang. Judulnya baca dulu ya, nanti kalian menirukan. Ini perlombaan pertama lintang. Sepertinya teman-temannya lintang pun bersiap. Pada hari yang ditentukan, semua peserta sudah siap. Nah, apa artinya peserta? Peserta namanya apa? Ya, boleh. Anggota atau pemain dalam lomba. Ya, lanjutkan. Lintang merasa sedikit takut dan cemas. Lintang, ya dibaca. Lintang merasa sedikit takut dan cemas. Coba artinya cemas. Siapa? Aisyah, apa Aisyah? Ya, khawatir. Saya khawatir apa? Cemas. Ayo, gugup. Boleh. Apa lagi? Takut. Ya, betul. Ia melihat egrang peserta lain lebih bagus. Angin lebih bagus. Perlombaan dimulai. Semua peserta memacu egrang dengan semangat. Yuk, siapa yang tahu memacu? Hah? Memacu egrang. Tulis kosakatanya di sini. Tadi ya, sesuai huruf abjad. Misalnya cemas. Cemas sama peserta lebih dulu mana? Ayo, C sama P lebih mana? Cemas sama peserta. C. Berarti nulisnya nanti yang pertama cemas. Misalnya seperti itu ya. Cemas sebelahnya dikasih artinya. Arti kosakata cemas itu apa? Yang kalian baca dalam bacaan lintang terbanglah itu ya. Ini satu untuk satu kosakata. Di sini ada berapa kotaknya? Kalau lebih dari satu berarti sendiri. Ini cemas sendiri, ini peserta sendiri. Begitu. Ada pertanyaan? Siapa yang belum jelas? Sudah jelas semua? Nanti ditambah ya pakai hiasannya itu. Terus dalam berbisnis nih
Ya, nanti hasilnya seperti ini. Halo. Hasilnya seperti ini ya. Setelah kotak kamus sudah jadi, ini ditulisi tadi kosakata yang ditemukan dalam bacaan. Yuk coba ditulis. Mas peserta boleh dulu. Kalau sudah urut aja. Dibacakan nama kelompoknya dulu ya. Kelompok 5, Andika, Felix, Adval, Okta, Afika. Silahkan dibacakan kosakatanya. Cemas, khawatir atau gugup. Finish, selesai, sudah dari akhir. Melaju, berjalan, berlari. Oleng, tidak seimbang. Berarti sudah ada 5, masih lagi 1. Peserta, anggota. Peserta adalah anggota. Sudah cukup 5 ya. Tepuk tangan buat kelompok 5. Terakhir kelompok 6. Dibacakan nama kelompoknya. Sore, Anissa, Andini. Sekarang isinya kosakatanya. Cemas, khawatir. Terbuat dari bambu. Ini selesai. Melaju bergerak dengan cepat. Peserta anggota. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 6. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 itu sudah betul semua, tapi masih ada satu kelompok yang nulisnya egrang atau ekrang ya. Itu terus garis finish harusnya garis finish, tapi ini tulisannya finish. Ada yang tidak sesuai huruf abjadnya ya, C-nya yang paling belakang cemas. Harusnya nomor 1. Nah, di sini sudah betul semua ya, cuma tinggal sedikit yang kesalahan. Nanti yang paling bagus hasilnya coba dilihatkan sama teman-temannya. Nanti mendapat reward dari Bu Guru ya. Coba tadi sudah Bu Guru cek isinya tidak hanya kotak kamusnya saja yang bagus, tetapi isinya juga harus benar. Artinya ya, penulisannya, kerapiannya. Tadi banyak yang coret-coretan. Ayo. Ya, kelas 2 itu menulisnya sudah rapi. Apalagi membacanya sudah lancar ya. Kalau tadi sudah bisa membaca, otomatis tadi sudah bisa mencari kosakata dengan apa? Dengan benar ya. Ya. Tadi masih sedikit itu ya, agak coret-coretan tuh banyak. Nah, sekarang kita tentukan mana yang paling pas, yang paling rapi hasilnya ya dari hasil produk kalian, dari hasil diskusi juga tadi. Kita jatuhkan kepada kelompoknya kelompok 2, kelompoknya Aisyah. Yuk, mana Aisyah? Yuk maju, diperlihatkan ya. Nih, hasilnya kelompoknya Aisyah sudah cukup rapi, tulisannya tidak banyak coret-coretan. Yuk, tepuk tangan buat kelompoknya Aisyah, kelompok 2. Untuk yang belum mendapatkan reward dari Bu Guru tidak apa-apa, tapi yang kelima ini sudah bagus ya, sudah paham, sudah bisa membuat kotak kamus dengan baik meskipun agak kurang rapi. Ini buat kelompoknya Aisyah ya.
Sudah semua? Hasil karyanya nanti bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan di mejanya Bu Guru, tidak apa-apa. Nanti maju ya mewakili satu, kumpulkan di sebelah sana. Ya, yuk kelompok satu dikumpulkan dulu mejanya Bu Guru. Kelompok dua. Kelompok tiga hasilnya. Kelompok empat. Kelompok lima dan kelompok enam. Sudah semua, sudah dikumpulkan ya. Terima kasih ya untuk produknya. Sudah lumayan bagus. Sudah paham ya cara membuat kotak kamus beserta kartu kosakata? Sudah paham semua? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Masih ada yang belum bisa mencari kosakata dalam bacaan? Bisa enggak? Kira-kira kata yang agak asing ya, yang sering yang jarang didengarkan itu namanya kosakata. Itu nanti ada artinya ya. Jadi kalau membacanya sudah lancar, pasti bisa paham ya cara memaknai kosakata dalam kalimat. Jadi tidak hanya bacaan terdaklah lintang saja ya. Semua bacaan apapun, baik itu cerita anak atau dongeng, itu pasti memiliki kosakata baru. Seperti itu ya. Sudah paham? Nah, kalau sudah, sebelum Bu Guru lanjutkan ke evaluasi untuk biar santai agak rileks, anak-anak berdiri yuk. Kita ice breaking sebentar. Kursinya bisa diajukan. Berdiri semua ya. Kita sebentar ice breaking supaya tidak bosan ya, biar ada tenaganya ya. Jadi semangat lagi ya. Kita sedikit sebentar. Sudah semua kursinya sudah diajukan semua? Ya, jangan sampai menyenggol temannya ya, agak begini. Siap? Nanti ice breakingnya nyanyinya itu ya. Apa? Ayo, maju ke depan, mundur ke belakang, bersama-sama menyanyi. Jadi agak rileks ya, jangan tegang gini, nyanyi kok tegang ya. Tapi nyanyi itu agak rileks, jadi biar fresh ya, biar enggak itu loyo lagi, lemes ya. Karena nanti masih ada soal evaluasi dari Bu Guru. Begitu ya. Siap? Yuk, Bu Guru hitung 3 kali. 1, 2, 3. Depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa. Gulung-gulung.
ya, soalnya ada 5 ya. Nanti sekitar kurang lebih 5 menit ya mengerjakannya. Nanti dikerjakan langsung di LKPD-nya. Jadi dikasih nama dulu, namamu siapa, kelas ya. Kalau bisa nomor absen. Nanti dikerjakan di lembar LKPD langsung. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Berarti tidak boleh dikerjakan apa? Kelompok atau contek-contekan ya. Ini untuk melatih pemahaman kalian tadi ya tentang belajar apa? Memaknai kosakata baru. Nanti Bu Guru kasih waktu 5 menitan ya untuk mengerjakannya. Untuk pengisian nama, kalau bisa diusahakan nama panjangnya ya, biar tahu nama panjangnya, tidak nama panggilan terus. Terus yang kolom kedua tuh garis kedua apa? Kelas ya, berarti kelas 2. Nah, itu ya. Bu, saya nama panjangnya terlalu panjang, disingkat boleh. Ya, boleh. Nanti dikerjakan ya. Itu ada 1 sampai 5. Itu caranya melihat gambar ya. Di sebelah kiri ada gambar. Sebelah kanan itu soalnya, yaitu melengkapi kalimat rumpang. Misalnya ya, misalnya nomor 1, para titik-titik lomba berbaris dengan rapi. Itu para apa ya? Yang berbaris itu tadi kira-kira apa? Para apa? Kalau titik-titiknya tidak muat, di bawahnya tidak apa-apa ya. Dilihat gambarnya dulu ya, sesuai dengan gambarnya. Ini namanya melengkapi kalimat rumpang, biar kalian tuh bisa berpikir ya, seperti tidak hanya pilihan ya. Ini kalian menganalisis ya. Soalnya itu gambarnya apa, dilihat baru diisikan di titik-titiknya. Itu tinggal meneruskan. Soal 2 sama soal 3, 4, 5 sama ya, ada gambarnya semua. Jadi tinggal melengkapi tadi kalimat rumpang. Ada yang ditanyakan? Ya, konsentrasi, tidak boleh ngomong sendiri ya, tapi menjawab soalnya. Jangan berdiskusi ya. Ini coba membuat soal, menyelesaikan soal secara individu ya, untuk mengetes pemahaman tadi. Boleh tanya, yang penting tidak tanya apa?
jawabannya ya. Pakainya huruf kecil aja nggak apa-apa ya, soalnya kan melengkapi kalimat rempah. Jadi di titik-titiknya pakai huruf kecil, jangan besar kecil ya. Dulu ya. Ini dilihat gambarnya. Sesuai enggak apa? Boleh, bawahnya boleh, atasnya boleh. Ditulis tanggal boleh, tanggal berapa? 11 ya. 11 Desember. Nah, tulis boleh. Apa? Akhirnya lintang menjadi sandal. Kalau sudah sampai garis finish, jangan bertanya itu berarti menjadi san apa? Yo, kalau menang itu berarti jadi san apa? Tadi bahasanya ada lo yang terakhir lo, bahasanya itu tadi. Apa sang apa? Masa nggak tahu sih? Kalau sudah sampai di garis finish, biasanya kan ada hitamnya itu ya, tahunya iya, berarti menjadi sang. Ya masa kelas juga nggak tahu ya, satu kelas. Ya boleh, pemenang boleh, atau sang juara. Boleh di atasnya Senin 11 Desember 2020. Boleh kasih tanggal boleh. Sudah selesai. Yuk, waktu menunjukkan 5 menit. Tadi sudah bertanya ya. Sekitar 5 menit. Kelompok 3 masih kurang berapa? Sudah selesai. Dan kelompok 2 sudah selesai semua atau masih ada yang belum? Ada yang belum? Yuk dilanjutkan lagi. Kelompok 1 yuk, kelompok ini pintar-pintar begini. Nomor 1 yuk. Belum nih? Kelompok 4 sudah selesai. Ya, nunggu ya. Kelompok 5 siapa yang belum? Kelompok 6 sudah? Nah, nanti kalau sudah kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas jawabannya bersama-sama biar lebih jelas. Nanti setelah dibahas tahu hasilnya boleh dikumpulkan juga LKPD-nya nanti diburu nilai. Ya kurang sebentar lagi ya. Guru hitung yuk sampai 10 kali karena waktunya sudah menunjukkan di 95 menit ya. Yuk bareng-bareng juga yuk. 1 selesai semua ya. Yuk kita bahas ya. Untuk nomor 1 coba dilihat gambarnya nomor 1. Itu kan sebelum lomba mesti baris ya. Baris secara apa? Secara urut atau rapi. Nomor 1 dibaca coba kelompoknya Aisyah. Ya coba nak. Para titik lomba berbaris dengan rapi. Nomor 1
dengan rapi. Berarti para apa? Peserta. Siapa yang menjawab peserta? Ya, pinter. Berarti paham ya. Masa para mereka itu pas tidak kalau para mereka? Ya, para peserta. Sekarang nomor 2. Nomor 2 yuk kelompoknya Kiki yang belum. Coba. Mereka titik-titik dengan sangat cepat. Jawabannya Firza melaju. Mereka titik-titik dengan sangat kencang. Apa? Memacu. Ya. Ganter-ganteran ya, namanya memacu. Yang belum benar boleh dibenarkan, tidak apa-apa ya. Karena latihan. Hampir sama ya, melaju sama memacu ya. Yang ketiga, lintang melaju dengan cepat sehingga titik-titik patah. Apa yang patah? Ya, egrangnya. Egrang ya, jangan ekran ya, pakai G. Egrang. Semua sudah diisi egrang? Yuk, yang keempat lanjut. Lintang melihat titik-titik sudah dekat. Ya, melihat garis finish. Jadi yang dilihat garis finish, makanya lintang ini memacu ya dengan kecepatan yang tinggi. Yang terakhir, apa itu? Akhirnya lintang menjadi sang titik-titik juara boleh atau sang pemenang boleh. Ya, jadi kalian mengisi sang juara boleh, sang pemenang pun juga boleh. Yuk, dari soal 1 sampai 5 itu kira-kira yang sulit itu kira-kira nomor berapa? Oh, yang nomor 4 tadi ya, hampir sama ya. Yuk, keempat lah. Nomor 2 ya, melaju sama memacu hampir sama ya. Tidak apa-apa, ini berarti anak-anak sudah cukup paham ya. Coba yang salah satu siapa? Ada? Ya, berarti 3 ya, 4 5 ya. Salah 2 ada 1 2. Salah 3 ya ada 4. Salah 4 enggak apa-apa. Salah semua ada. Kalau betul semua ya tepuk tangan buat yang betul semua. Yang salah semua tidak apa-apa karena kita masih berlatih. Yang penting kalian di rumah berarti harus banyak-banyak apa? Membaca, belajar. Kelas 2 itu yang penting bisa membaca ya. Kalau tidak bisa membaca, bagaimana memahaminya ya? Jadi harus banyak membaca dengan lancar dulu. Tuh ya. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan per kelompok ya. Jadi kelompok 2 dijadikan 1, kelompok 1 juga dijadikan 1. Yang maju nanti perwakilan saja biar tidak maju semua. Jadi tinggal mengamati nanti kalimat roh. Ada yang ditanyakan? Ya, konsentrasi, tidak boleh ngomong sendiri ya, tapi menjawab soalnya. Jangan diskusi ya. Ini coba membaca atau menyelesaikan soal ibu untuk mengetes pemahaman tadi.
yang ketinggalan? Ya. Nah, dari pembelajaran asal nanti ya, selesainya nanti kurang 5 menit lagi. Setelah halo, hai, bisa menghadap ke depan semua. Nah, dulu jelaskan ya. Dari pembelajaran dari pertama awal ya, tadi Bu Guru sudah menyampaikan kita belajar memaknai kosakata baru yang ada di dalam mana? Bacaan. Anak-anak juga sudah menyaksikan tadi ya, melihat bacaan yang ada di layar proyektor. Sebenarnya Bu Guru itu tidak hanya menggunakan layar proyektor ya, tapi sebenarnya ada fiturnya juga. Fitur ya, seperti bacaan cerita itu di buku besar, tapi sama saja ya. Yang penting bisa membaca lewat buku, bisa membaca lewat layar proyektor ya. Yang penting anak-anak bisa membaca dengan lancar. Nah, dari proses pembelajaran dari pertama sampai evaluasi ini, kira-kira yang kurang paham yang bagian mana? Coba. Mungkin ada yang, Bu saya itu nggak bisa Bu mencari kosakata, Bu saya itu nggak bisa mengurutkan kosakata sesuai dengan huruf abjadnya. Boleh. Siapa yang mau bertanya boleh? Ya? Yang kurang paham yang bagian mana? Coba kelompoknya Aisyah kira-kira yang belum paham yang mana? Dari pertama pembelajaran membaca ya, terus tugas kelompok diskusi tadi ya, membuat proyek atau program. Terus ada soal evaluasi, itu kira-kira yang belum paham yang mana? Kelompoknya Aisyah, kelompok 2. Perbedaan memacu dan maju. Ini perbedaannya ya. Itu berarti kan masih bingung ya. Kalau buku tadi tidak menjelaskan, kalian tuh masih bingung nggak mencarinya? Itu tuh mencarinya dari mana ya? Kok bisa artinya kayak gitu? Nah, jadi kosakata itu bisa dicari lewat mana? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya ada ya, kalian misalnya mau beli di perpustakaan mana atau di percetakan buku bisa ya, itu ada. Kalau misalnya Bu saya carinya di Google boleh? Boleh, tidak apa-apa. Kan kadang kata-katanya atau kosakatanya agak sulit ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini, halo kelompoknya Josephine, kelompok berapa? 3, diperhatikan dulu ya. Jadi kesimpulannya kita ya atau kalian bisa menemukan kosakata baru itu intinya satu ya, harus bisa apa? Membaca dengan lancar dulu. Setelah dibaca, kalian baca oh kok ini kok merasa agak asing ya sepertinya saya, apa ya artinya? Nah itu berarti bisa dicantumkan ke kosakata baru seperti itu ya. Jadi dalam membuat kalimat pun itu juga harus memperhatikan kosakata. Kalau kosakatanya tidak tahu artinya, pusing tidak? Pusing ya. Nah jadi seperti itu ya. Berarti harus membaca dengan lancar ya untuk menemukan kosakata baru dalam bacaan ya. Terima kasih ya. Untuk pembelajaran selanjutnya pertemuan kedua, karena dulu ada pertemuan pertama sama pertemuan kedua. Nanti pertemuan kedua kita akan belajar sama ya, masih di bahasa Indonesia, yaitu membaca dan memeriksa. Nanti kita latihan yang namanya menyusun kata-kata acak menjadi kalimat utuh. Tapi nanti ya di pertemuan dua. Sudah, masih ada yang bingung tidak? Ayo coba sebelum Bu Guru tutup. Sudah paham semua ya? Nah, terima kasih kalau begitu. Terima kasih banyak ya untuk anak-anakku yang sudah antusias, semangat ya dari pembelajaran pagi sampai siang ini ya. Nah, cukup sekian Bu Guru ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa istirahat ya.
nanti, dan tolong itu peralatannya dikumpulkan menjadi satu, nanti ditaruh di mejanya Bu Guru. Nah, kiranya itu ya, berarti sudah paham semua ya? Ya, tadi sudah Bu Guru akhiri. Selamat beristirahat. Ya, nanti jangan lupa barang-barangnya dikumpulkan. Terima kasih.